It's time for tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, malam semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang word wall ya. Jadi apa itu word wall? Kita akan sama-sama nih sharing tentang salah satu aplikasi pembelajaran berbasis game ya di sini. Nah, gamenya itu kita menggunakan word wall. Nah, apa itu word wall? Jadi word wall itu adalah salah satu platform pembelajaran online yang memungkinkan guru untuk membuat berbagai jenis aktivitas interaktif termasuk teka-teki kata, kuis, papan peringkat, dan masih banyak lagi. Ini sebenarnya nggak hanya guru aja ya yang bisa bikin, tapi semua orang bisa bikin. Nanti kita lihat kelebihan dan kekurangannya dari word wall ini. Oke, kita lanjut ke fitur-fiturnya nih. Yang menarik di word wall ini apa sih ya? Kenapa kita harus pakai word wall dibandingkan yang lain gitu ya. Yang pertama itu adalah interactive and printables. Jadi di sini selain kita bisa menggunakannya pakai digital gitu ya, pakai online, kalau siswa itu pakai HP atau audiens kita pakai handphone ataupun bisa juga pakai laptop atau device lainnya. Tapi kalau kita mau menggunakan sebagai bentuk offline, jadi kalau misalkan kita di kelas kemudian jaringan lagi mati nih, nah kita bisa menggunakan yang printables. Jadi di print dulu, nanti akan berbentuk kertas, kemudian dia bisa kita bagikan ke siswa dan mengikuti sesuai dengan bentuk game yang kita cari gitu ya. Yang kedua itu adalah create using templates. Nah, kita nggak usah bikin desain sendiri, tapi templatesnya udah ada di sini ya, udah disediain sama si word wall-nya. Templatesnya banyak banget, nanti akan saya perlihatkan salah berapanya gitu ya dari templatesnya. Jadi itu. Kemudian yang ketiga adalah switching template. Nah, beberapa dari soal atau konten materi pertanyaan yang kita bikin itu bisa diganti templatesnya. Biar misalkan nih di kelas A kita pakai template ini, nah di kelas B kita mau ganti ini jenis permainannya pakai yang ini. Itu bisa ya, asalkan pertanyaan sama jawabannya itu memadai untuk switching template-nya ini. Kemudian yang keempat itu adalah edit any activity. Jadi kita bisa ngedit activity-nya itu kapanpun ya, dimanapun, asalkan ada device-nya dan akun word wall jelas. Kemudian yang kelima itu adalah themes and option. Jadi selain template yang beragam, dia juga punya tema sama option yang beragam juga nih. Bisa kita ganti-ganti latar belakangnya kayak apa, background-nya ya maksudnya. Kemudian huruf jenisnya itu seperti apa, nah itu bisa kita ganti. Kemudian student assignment, nah ini bisa kita gunakan sebagai tugas untuk student ya, untuk siswa kita. Baik itu bisa langsung dalam keadaan luring, misalkan kita menyuruh gitu ya, ataupun secara daring, misalkan kita di sini siswanya ada di mana gitu ya, ataupun bisa juga sebagai homework atau PR gitu. Kemudian yang ketujuh itu adalah sharing with teachers. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita nih ini bisa kita sharing lagi ke teachers di sana ya, guru-guru di sana. Guru yang mau memakai template kita itu bisa. Nggak hanya teman kita, tetapi juga orang lain yang mungkin kita nggak kenal itu juga bisa. Atau bahkan kita bisa mendownload pertanyaan-pertanyaan dari orang lain itu juga bisa ya. Jadi sangat memudahkan kita kalau misalkan topik kita itu tertentu gitu ya, ataupun kita sedang malas membuat kuis dan hanya untuk intermezzo saja itu, maka kita ngambil aja bisa gitu, gampang lah. Yang selanjutnya adalah embedding on a website. Kalau Bapak Ibu semuanya punya website, semuanya ya beberapa mungkin lah ya, atau yang sudah aktif memiliki website ataupun site gitu ya. Nah, kita bisa ngembed nih atau menyematkan game kita itu di website kita ya. Jadi kalau misalkan kita menyuruh audiens kita, misalkan siswa ataupun siapa, untuk mengerjakan soal kita, tinggal buka web saya ya di www.lalalala gitu ya, misalkan kayak gitu. Nah itu langsung mudah ya, dibandingkan kita misalkan share link, maka kita harus
hafal kode-kode word wall-nya. Kalau misalkan kita punya website kan, maka kita tinggal cantumkan saja ya. Tinggal buka website ibu ya gitu. Oke. Yang selanjutnya ini adalah template-nya. Tadi saya bilang ya, template di sini tuh banyak banget. Nah, ini adalah templates yang free atau gratis. Jadi ada berapa nih? 3 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ada 6 kali 3, 18 template gratis yang bisa kita gunakan. Dibandingkan dengan aplikasi lainnya gitu ya. Kadang-kadang dia cuma punya 3, punya 2, itu pun sangat terbatas banget. Nah, di sini Wordwall ini lumayan baik ya, karena ngasih kita 18 template gratis. Dan juga di dalamnya ada beberapa tadi yang saya bilang ada terms and option yang bisa kita pakai pun itu beragam. Nah, kalau Bapak Ibu mau pakai yang pro, akan lebih banyak lagi templates yang bisa dipakai. Langsung aja lihat di Wordwall ya. Oke, itu ya, itu tentang templates-nya. Nah, gimana sih cara makainya? Jadi ada 3 langkah utama dari penerapan Wordwall ini yang bisa kita pakai. Yang pertama itu jelas login ke Wordwall dulu ya, harus punya akunnya. Kemudian kita tinggal milih template yang mau kita pakai. Kemudian yang kedua itu masukkan konten atau pertanyaan dan jawaban kita. Dan yang terakhir udah selesai nih, tinggal sharing atau misalkan mau di print juga di print. Ini tinggal langkah utama ya, gampang banget kan Bapak Ibu ya. Nah, yang selanjutnya kita ke kelebihannya dulu ya sebelum kita mencoba nanti. Oke, kelebihannya apa sih dari Wordwall ini? Yang pertama itu meningkatkan keterlibatan siswa. Mungkin kalau kelas kita banyak teori, kemudian pengen teman-teman nih siswanya join juga ya, menjawab gitu ya. Nah, kita bisa pakai ini Wordwall untuk mengisi kelas kita. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi pembelajaran yang beragam. Jadi tadi dengan 18 template tadi bisa nih kita coba-coba pembelajaran kita nggak hanya mungkin monoton dari kalau sekarang mungkin ceramah itu udah agak ditinggalkan ya Bapak Ibu ya. Ada tapi nggak banyak. Mungkin ceramah, kemudian melihat video di YouTube ataupun misalkan mereka problem based learning, case method, project dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dipakai salah satunya untuk memfasilitasi pembelajaran kita terutama di bagian evaluasi gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah mengukur kemajuan dan pemahaman siswa. Tadi saya bilang ya, ini bisa kita pakai untuk evaluasi. Nah, di sini salah satunya. Kemudian nomor 4 itu adalah mendorong kolaborasi dan kompetisi sehat. Jadi kalau misalkan siswa ini mengerjakan dari 18 template tadi itu bisa dikerjakan secara individu maupun secara kolaboratif ya, antar teman gitu, misalkan sebangku atau misalkan bikin kelompok. Nah, untuk mengisi salah satu contohnya adalah teka-teki silang ya. Kalau di situ Bapak Ibu lihat di situ ada salah satu template teka-teki silang. Nah, itu bisa kita pakai digunakan untuk tipe mode kolaboratif dan lain sebagainya. Jadi ada interaksi antara siswa dengan siswa lain gitu ya. Kita juga sebagai guru mengecek keterlibatan mereka ataupun proses ketika mereka sedang menjawab pertanyaan. Dan yang terakhir adalah dapat digunakan sebagai ice breaking. Jadi kalau misalkan tadi nih, kalau evaluasi itu kan melulu tentang pembelajaran. Nah, kalau misalkan siswa sudah jenuh gitu ya, kita bisa nih pakai kuis-kuis yang mungkin random, yang untuk anak Gen Z sekarang mungkin sebagai pengetahuan baru kayak gitu ya. Jadi ini bisa digunakan untuk menghilangkan kebosanan di dalam kelas kita. Nah, sebenarnya kelebihannya mungkin gak hanya 5 ini, bisa juga dicari sama yang lainnya. Silahkan nanti kalau Bapak Ibu ingin tertarik digunakan dan diterapkan di kelasnya, kemudian sharing ya. Kalau misalkan ada kelemahan, kelebihan gitu boleh di kolom komentar dikomentari ya. Oh, ternyata mengasihkan atau ternyata menjenuhkan atau bagaimana gitu ya. Nah, kalau ada kelebihan pasti ada kelemahan. Jadi kita tidak memungkiri pasti suatu aplikasi buatan gitu ya, pasti ada kelemahannya. Nah, itu ya, saya nggak mau nutupin gitu ya. Nah, di sini saya menyebutkan ada beberapa. Yang pertama itu perlu penyesuaian. Jadi kalau Bapak Ibu pertama kali menggunakan ini pasti jelas harus adaptasi dulu. Gimana cara makainya, gimana loginnya, bagaimana menerapkan kepada siswa sehingga siswa bisa menggunakannya dengan lancar gitu ya. Jadi ini perlu penyesuaian terlebih dahulu. Mungkin pertamanya agak susah, tapi kalau udah sering dipakai pasti lebih mudah gitu ya.
Kemudian yang kedua itu adalah keterbatasan fungsionalitas pada versi gratis. Jadi tadi ya yang seperti saya bilang, ada versi gratis sama pro. Untuk yang gratis mungkin 18 template doang. Kalau ditambah pro itu mungkin lebih ya, dari mungkin 30-an lebih kayaknya Bapak Ibu. Nah, ada ya di halamannya, mungkin nanti di lain video kita bisa hitung bareng-bareng gitu ya. Nah, kalau yang versi gratis ini ya tadi terbatas beberapa aja. Kemudian yang selanjutnya adalah dibutuhkan koneksi internet. Jelas ketika kita memakainya. Untuk yang mode live gitu ya, maka butuh koneksi internet, kecuali yang printable tadi ya Bapak Ibu ya. Kalau yang printable kan kita pakai print ketemu sama siswanya. Nah, kalau nggak ketemu siswa kan otomatis kita pakai yang live gitu ya, maka dibutuhkan koneksi internet gitu. Mungkin ada kelemahan yang lain, silahkan di share di kolom komentar. Nah, itu tadi tentang Word Wall. Cara aksesnya tinggal di sini, https /wordwall.net/ langsung aja diakses di situ. Untuk konten selanjutnya kita akan mencoba cara login dan membuat aktivitasnya ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya, nggak hanya Bapak Ibu aja, saudara-saudari, teman-teman semua yang udah join di sini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.